Risa Saraswati adalah seorang penyanyi, penulis, dan konten kreator yang memiliki kemampuan supranatural luar biasa sejak kecil. Kemampuan ini menariknya telah mempengaruhi perjalanan karir Risa, di mana dia meraih popularitas melalui lagu-lagu, konten, dan tulisan yang dia ciptakan seperti Story of Peter, Danur, Ivana, dan Jurnal Risa. Di episode kali ini, Risa akan bercerita pengalaman mistis yang dia lalui sejak kecil dan bagaimana dia menggunakan kemampuan supranaturalnya menjadi sebuah karya yang telah menciptakan dampak dan inspirasi di dunia hiburan Indonesia. Hanya di Talk Tommy. Ketika mereka terus datang, lagi nyetir, mereka kan selalu menampakkan wujud pertama kali tuh entah kenapa pasti yang serem dulu gitu. Oke. Nggak tahu menguji nyali kita atau ngetes atau gimana. Tapi lama-lama ketika terus-terusan didatengin sama hal yang seperti itu, ada perasaan marah gitu, jengah. Udahlah, sok mau ngomong apa sih gitu. Jadinya kayak gitu. Udah gitu bisa kelihatan normal, kayak gitu sih. Oh, jadi Sampai awalnya gitu. bisa wujud awal yang seremnya, Iya. ketika dibuka sama kamu untuk ngobrol, dia bisa berubah gitu ya? Iya. Ya udah, ayo Oke. bicara tapi nggak usah kayak gini gitu. Apa yang ingin disampaikan? Nah, kalau saya tuh, nanti aja cerita soal saya, tapi kan saya bisa aja deh. Soalnya pengen curhat juga, ada yang Oke. beberapa mirip-mirip, cuman ya udah. Dari wujud mereka dan juga cerita gitu ya, ketika kamu udah dengerin, itu mereka ada yang stay, ada yang pergi juga gitu berarti? Ada. Ada yang akhirnya, oke makasih gitu ya, akhirnya dia cabut gitu misalnya? Iya. Kayak gitu. Oh, Tapi yang paling bikin saya jadi ketagihan untuk bercerita tentang mereka, kayak contohnya ada satu kisah di Danur, itu saya ketemu sama satu sosok yang, udahlah kalau dideskripsikan serem banget gitu. serem banget. Serem banget. Pertama kali ketemu juga nggak baik-baik gitu. Jadi bukan mediasi tapi kesurupan berjam-jam masuk ke Kamunya? tubuh saya. Oke. Iya. Dan ternyata itu di Jogja ketemunya, ikut ke kamar di Bandung. Luar kota. Nempel kayaknya, ikut. Terus ya udah akhirnya setelah berhari-hari diteror terus, ya gitu Mas. Ya udah ayo cerita Mbak gitu. Sampai saking takutnya saya matiin lampu karena saya nggak mau lihat. Jadi saya cerita, dengerin dia bicara. Nah, selang bertahun-tahun setelah penulisan itu, tiba-tiba suatu hari dia muncul di mimpi saya nggak ngenalin ini siapa, terus dia bilang, saya dia gitu. Dengan bentuk yang Bagus. bagus, kelihatan mukanya, saya baru ngeh, oh ternyata secantik itu ya Mbak dia gitu. Terus begitu bangun, ada orangnya di situ. Bukan orang ya, ada duduk di tempat tidur. Terus dia bilang, alhamdulillah banyak yang doakan saya. Gitu. Dan mungkin ini salah satu faktor karena orang Indonesia suka dengan hal seperti itu kan. Masih percaya tahyul dan segala macam lah gitu. Mereka sangat, ya ini makanan sehari-hari gitu. Sebenarnya saya nggak minta mereka untuk percaya gitu. Saya selalu menganggap ya kalau kalian emang nggak percaya atau apa, ya udah ini buku fiksi aja, nikmati sebagai itu. Atau masih bisa dinikmati. Tapi banyak banget anak-anak SD, SMP, SMA itu yang setelah aku baca bukunya aku jadi pengen ketemu Peter deh. Aku pengen temenan sama Jansen deh gitu. Dan salah satunya ya banyak juga di antara mereka yang katanya sih menyelipkan nama mereka dalam doa-doa mereka gitu. Oh ya? Menyelipkan nama mereka. Terus si Hansen ngomong sama Risa, gue mampir di situ dulu ya.